Las. Salam MNB Lover. Anak muda itu berjalan menuju ke warungku ini. Lihatlah, ia gagah dan rapi sekali. Oh, benar itu. Dia mengenakan pakaian kebesaran seperti Raden. Siapa ya anak muda itu? Aku baru melihatnya, Pak Badar. Iya. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang. Anak muda, mari silakan duduk, Den. Terima kasih Pak. Apakah ada yang bisa kami bantu? Saya minta air segelas. Baik. Pak Badar, coba kau perhatikan baik-baik anak muda itu. Dia mirip sekali dengan Raga, pemuda desa kita yang hilang dulu. Benar, Pak. Mana airnya, Pak? Iya, ini, Den. Tambah lagi, Pak. Baik, Den. Ini. Terima kasih. Tambah lagi, Pak. Wah, Aden kelihatannya haus sekali. Sampai 3 gelas masih nambah terus. Kalau begitu, bawa saja tempat air itu kemari, Pak. Apa kendi itu, Den? Bukan, itu tempat air yang ada di bawah itu. Aden ingin meminum air sebanyak tempayan besar itu? Iya. Cepat berikan saya air itu, Pak. Pak Dalil. Kenapa Pak Badar? Pak Badar pasti heran, bukan? Iya. Anak muda itu aneh sekali. Iya. Dia meminta tempayan air itu untuk diminum seluruhnya. Sebenarnya saya juga begitu heran dengan anak muda itu. Sejak tadi saya perhatikan dia baik-baik. Dia rasanya memang mirip Raga. Benar. Tapi siapa dia sebenarnya ya? Mana tempat airnya, Pak? Iya. Sebentar saya ambil dulu, Den. Maaf, Den. Ya. Nampaknya kau orang yang baru datang di desa ini. Benar, Pak. Pak Dalil kelihatannya curiga padaku. Dia sepertinya tahu kalau aku ini si Raga. Padahal sejak tadi aku pura-pura tidak mengenal mereka. Tapi syukurlah, mereka benar-benar tidak mengenaliku. Siapa namamu, anak muda? Saya Adijaya. Adijaya. Apa tujuanmu di desa ini? Saya sedang mencari kawan nenek saya. Siapa kawan nenekmu itu? Namanya Ki Buyut Manguntapa. Ki Buyut? Apakah saya tidak salah dengar? Memangnya kenapa, Pak? Bapak tampaknya heran dan kaget. Iya, karena aku tahu Ki Buyut Manguntapa telah lama sekali tiada. Dia hidup di zaman yang silam. Tapi kini nenekmu ingin mencarinya. Aneh sekali. Kedengarannya memang aneh, Pak. Tapi itulah keinginan nenek saya. Lalu di mana nenekmu sekarang? Dia di rumah Den Jail Singgi. Den Jail Singgi. Aku dan nenekku hanyalah tamu di rumah Den Jail Singgi. Rupanya di rumah Den Jail Singgi sudah lama ada tamu. Aku sampai tidak tahu. Tapi siapa mereka itu sebenarnya? Apakah Den Jail Singgi juga sudah jelas mengetahui siapa kedua tamunya itu? Pak Dalil merasa heran. Dia baru mengetahui kalau di rumah Jail Singgi terdapat 2 orang tamu yang belum dikenalnya. Sementara itu, Pak Badar nampak tengah membawa sebuah tempat air yang cukup besar dan berat. Ini tempayan airnya, Den. Waduh, berat sekali. Airnya masih terisi penuh. Mari, Pak. Iya. Raga menyodorkan tangannya. Dengan penuh, tanpa susah, dia mengangkat tempayan berisi air penuh itu. Raga langsung meminumnya. Pak Dalil dan Pak Badar memperhatikan dengan heran. Karena air yang penuh itu diminum dengan habis oleh Raga. Pak Dalil, lihat. Anak muda itu meminum habis air sebanyak itu. Iya. Waduh, aneh. Seperti bukan manusia normal. Memang aneh anak muda itu. Air sepenuh itu diminumnya dengan habis. Haus sekali rasanya. Pak, apakah masih ada airnya? Apakah aku tidak salah dengar? Jadi kau masih ingin minum setelah menghabiskan air setempayan penuh? Udara sangat panas, Pak. Saya haus sekali. Maaf, Den. Air saya sudah habis. Itu juga persediaan sampai besok. Tapi kau minum semua sampai habis. Anak muda, aku kagum dengan kekuatanmu meminum air.
Tapi jika kau memang masih merasa ingin minum, kau bisa pergi ke sungai. Airnya cukup bening dan bisa untuk diminum. Maaf ya, aku bukan menyinggungmu, tapi aku kagum padamu anak muda. Tidak apa, Pak. Aku malah senang. Memang begitulah kebiasaanku. Karena nenekku juga sering meminum air sebanyak yang aku minum. Tapi nenekku lain. Dia tidak minum air. Nenekmu tidak minum air? Lalu dia minum apa? Meeting lagi. Kabur yuk. Ayo, telepon bos dulu deh. Bos, saya absen ya. Tadi siang makan buru-buru, bos. Terus keanginan naik motor. Ini perut kembung dan begah, bos. Ton. Bos, saya ikut meeting sore ya. Mahnya kambuh, perih banget. Iya. Bos, lambung saya perih, mual dan muntah terus. Takut. Yes. Ya, bos nelpon. Ton, di speaker ya. Buat kalian yang selalu kompak, Anton, minum Gazero, cepat atasi kembung dan begah. Rini yang sakit mah, minum Proma. Dan Lina yang kena mah akut, minum Proma Double Action. Kalau kalian punya masalah lambung, solusinya bukan ngabur dari meeting, tapi percayakan pada ahlinya lambung. Saya tunggu kalian di ruang meeting. Iya, Bos. Lambung sehat bersama Proma, ahlinya lambung. Baca aturan pakai. Belum sempat Raga menjawab, tiba-tiba datang salah seorang penduduk bersama seorang gadis. Dialah Sanip dan Utari. Selamat siang Pak Dalil. Selamat siang Pak Badar. Sanip dan Kak Utari. Wah, kelihatannya asik sekali pasangan calon pengantin ini. Wah, ada apa ini calon pengantin tiba-tiba muncul di warungku? Iya, kok rasanya aneh, Sanip. Calon pengantin keluar jalan-jalan. Oh, apakah kami tidak boleh jalan-jalan? Sekedar hanya ingin menghirup udara segar, Pak Dalil. Iya, Pak. Kami jalan-jalan keluar. Kami ingin menghirup udara segar. Karena tidak beberapa lama lagi kami harus berdiam lama di rumah, Pak. Aku kan hanya bercanda. Oh ya, Sanip. Iya, Pak Utari. Kapan perayaan perkawinan kalian itu? Rencana saya besok malam, Pak. Wah. Aku mendadak sekali mendengarnya. Tapi aku senang. Bukankah lebih cepat itu lebih baik? Iya. Kalian bisa cepat-cepat mempunyai bayi pertama. Mendengar kata-kata bayi pertama, Raga yang sejak tadi diam di depan warung itu tiba-tiba terperanjat dan melirik ke arah Utari. Bayi pertama. Menyenangkan sekali mendengarnya. Rupanya Sanip sebentar lagi akan melangsungkan pernikahannya dengan gadis bernama Utari itu. Dan mereka segera memiliki bayi pertama. Nini pasti senang mendengar kabar ini. Bayi pertama. Benar, Nini. Senang sekali aku mendengarnya. Jadi besok malam akan ada perayaan perkawinan, Tolol. Benar, Nini. Sanip dan Utari, penduduk desa ini, besok malam akan merayakan pernikahannya. Dan mereka segera memiliki bayi pertama. Itu adalah korban, Nini. Korbanku. Kau memang tahu selera aku, Tolol. Kalau begitu, besok malam kita juga harus hadir pada pesta perayaan itu. Aku akan melihat pengantin gadisnya itu. Sebaiknya memang begitu, Nini. Nini, kita kini sudah diketahui kalau kita berada di rumah ini oleh penduduk. Penduduk desa ini sudah tahu kalau kita tinggal di rumah ini, begitu? Iya. Tapi mereka tidak tahu kalau Jaili Singgi pemilik rumah ini sudah tidak ada. Bagus. Jadi mereka tidak curiga pada kita. Tentunya mereka juga belum tahu siapa kita sebenarnya. Iya. Mereka tidak mungkin tahu siapa kita sebenarnya. Nini Pelek nampak senang sekali mendengar kabar tentang akan adanya bayi pertama yang akan lahir dari pasangan pengantin Sanip dan Utari nantinya.
Dia merencanakan akan datang pada malam perayaan perkawinan mereka itu. Maka besok malamnya ramailah di rumah Utari, di mana para tamu sudah berkumpul. Dan di antara para tamu itu nampak Pak Dalil dengan Pak Badar. Mas Andri Tawani! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andre banget tuh. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax! Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Pak Dalil. Iya. Saya minta maaf. Perayaan perkawinan ini tidak meriah dan memang sengaja saya buat sesederhana mungkin, Pak Dalil. Iya. Memang sebenarnya saya tidak ingin seperti ini, Pak. Oh, ini pun sudah meriah, Sanip. Bukankah yang penting dalam perkawinan itu sahnya? Bukan masalah meriah atau tidaknya, Sanip. Iya, Sanip. Kita jangan terlalu merendah diri. Yang penting kau dan Utari bisa menikmati malam pengantin. Pak Badar ini bisa saja. Tapi benar juga apa kata Pak Dalil. Dalam perkawinan bukanlah perayaannya, tapi syahnya kita sebagai suami istri. Benar, Utari. Pak Dalil. Kenapa? Siapa yang datang itu? Oh, anak muda itu, Pak Badar. Iya. Tapi dia kini berdua dengan seorang nenek. Barangkali itulah nenek yang dia ceritakan itu. Siapa mereka, Pak Dalil? Mereka adalah kedua tamu Denjail Singgi. Oh. Kakang Sanip. Ya. Nenek itu penampilannya aneh sekali. Dia mengenakan jubah hitam dan berkerudung hitam menutupi wajahnya. Iya. Aku tidak kenal dengan mereka, Utari. Selamat malam. Selamat malam, Nek. Nenek siapa? Oh, maafkan kami. Kami datang tidak diundang. Kami adalah orang-orang yang belum kalian kenal. Kami tinggal di rumah Jail Singgi. Kami tamu di rumah itu. Iya, kami tamu-tamu yang tidak diundang. Kami datang akan memberi ucapan selamat kepada kedua pengantin. Benar. Kami datang hanya ingin mengucapkan selamat atas perayaan pernikahan ini. Kakang Sanip. Iya. Aku takut. Nenek itu dari tadi melirik ke arahku terus. Matanya tajam sekali. Tapi, wajahnya tidak nampak. Dia selalu menutupi wajahnya dengan kerudungnya itu jika aku bertemu pandang dengannya, Kakang. Iya. Entah siapa nenek dan anak muda itu. Kalau aku perhatikan, nenek itu memang aneh. Iya. Kenapa dia tidak mau memperlihatkan wajahnya? Dia tutupi terus wajahnya jika kerudungnya itu ingin terbuka. Nita. Ayo sih, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pinter. Obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entrostop anak. Entrostop anak? Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jambu lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via, Via kan di atas 2 Tangan. 2 tahun. Untuk diare anak,
Pastikan Entrostop Anak. Diam-diam, Utari memperhatikan Nini Pelet yang setiap saat dia katakan sering melirik ke arahnya dengan mata tajam. Dia menjadi takut. Sementara Nini Pelet dan Raga juga merasa memperhatikan Utari. Tolol. Iya, Nini. Gadis itu aku perhatikan sering melihat ke arahku. Nampaknya dia takut melihatku. Iya, Nini, benar. Gadis Utari itu sejak tadi aku perhatikan. Dia memperhatikan Nini. Tapi setiap kali Nini melirik dan menatap tajam gadis Utari itu, dia memalingkan matanya seperti takut. Nenek, anak muda. Ya, kami sangat senang dan berterima kasih sekali atas kehadiran kalian yang tidak kami undang ini. Iya. Suatu kehormatan besar buat kami. Apalagi kalian adalah tamu-tamu Den Jahil Singgih yang tinggal di rumahnya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Den Jahil Singgih tidak datang bersama kalian? Nini Pelet dan Raga kebingungan mencari jawab. Keduanya lalu saling bertatapan. Sementara Pak Dalil dan Pak Badar memperhatikan dengan curiga. Pak Dalil, Iya. lihatlah. Mereka nampaknya kebingungan untuk menjawab pertanyaan Utari. Iya. Sikap mereka mencurigakan sekali. Aku juga baru sadar kenapa mereka datang tidak bersama Den Jahil Singgih. Lalu, kemana Den Jahil Singgih itu sebenarnya, Pak Badar? Aneh juga. Kalau mereka memang tamu Den Jahil Singgih dan tinggal di rumahnya, tentunya mereka datang bersama-sama. Nek, sebenarnya Den Jahil Singgih itu kemana? Apakah dia tidak bisa ikut hadir bersama kalian? Maaf, kami datang tidak memberitahu Den Jahil Singgih itu. Oh. Dia sejak sore tadi pergi dan belum kembali. benar. Den Jahil Singgih tidak ada di rumahnya. Dia sedang pergi entah kemana. Kakang Sanip, sepertinya aneh juga ya. Tidak mungkin Den Jahil Singgih itu tidak tahu dan sampai tidak datang. Iya. Apa benar Den Jahil Singgih sedang pergi? Maaf. Kami mohon diri sekarang. Iya, kami permisi dulu. Kami ucapkan selamat atas perayaan pernikahan kalian. Loh, kenapa harus terburu-buru? Iya. Kami harus cepat kembali. Kami takut Den Jahil Singgih sudah kembali. Permisi, mari. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benar kan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah direbetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak promah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di promah. Kunyah, beres sakitnya, nyaman lambungnya. Kan promah ada apa kui? Hidrotalsit. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap, klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Pak Dalil, bagaimana ini dengan nenek dan anak muda itu tadi? Mereka benar-benar mencurigakan sekali, Pak Badar. Iya. Bagaimana Pak Dalil? Apakah kita perlu datangi rumah Den Jahil Singgih malam ini juga? Kukira itu suatu hal yang baik, Pak Badar. Kita harus menyelidiki siapa nenek dan anak muda itu sebenarnya. Kalau begitu, kita berangkat saja, Pak. Iya, kita berangkat sekarang ke rumah Den Jahil Singgih. Kita selidiki nenek dan anak muda itu. Apakah benar mereka tinggal di rumah itu? Pintu itu terbuka sendiri, Pak. Iya, Pak Badar. Aneh rasanya. Iya. Tapi bagaimana kalau kita masuk saja? Tunggu, Pak Dalil. Barangkali tadi ada orang yang membuka pintu itu dari dalam. Tidak, Pak Badar. Lihat saja, di dalam kosong, Pak Badar. Iya, di dalam kosong. Ayo kita masuk. Sepi sekali ya. Barangkali Den Jahil Singgih sudah tidur di kamarnya. Iya, barangkali begitu. Aduh,
kasihan ya Denjail itu. Aduh, dia pasti tidur sendiri karena Vidari kan belum ditemukannya. Benar, Pak. Pak Badar, iya. Di mana kamar kedua tamu itu? Barangkali yang di tengah itu, Pak Dalil. Iya, kemungkinan begitu. Karena yang aku tahu di pojok sana kamar Den Restu dan di satunya lagi kamar Denjail. Jadi ya memang kamar yang itu. Ayo kita ke sana. Mari Pak, mari. Kita sudah sampai di depan kamar ini. Tapi kamar ini ditutup, Pak. Kita intai mereka dari lubang kunci. Iya. Pak Dalil dan Pak Badar sudah tiba di depan kamar Raga dan Nini Pelet. Keduanya segera mengintai kamar itu. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andre banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang terjadi dengan Pak Dalil dan Pak Badar selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit Kalpanax, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini.